Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, hari ini kita akan belajar tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan baik di akhir sholat maupun setelah sholat. Untuk apa? Menutupi cacat atau kekurangan, karena boleh jadi kita meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam sholat atau mengerjakan sesuatu yang dilarang tetapi tidak dengan sengaja. Oleh karenanya sujud sahwi itu biasanya kita lakukan karena kelebihan boleh jadi kelebihan rakaat atau kekurangan rakaat, atau ada sesuatu yang kita tinggalkan, tidak tasyahud awal, atau boleh jadi karena ragu, bingung ini udah rakaat berkeberapa, sehingga nanti sujud sahwi menjadi jalan keluar yang ditawarkan oleh Rasulullah. Fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjudu sajadaini wa huwa jalisun. Jadi ketika seseorang, kata Rasulullah riwayat Bukhari Muslim, tidak tahu rakaat berapa dia sholat, ini sudah rakaat ketiga atau keempat misalkan dalam sholat isya, sholat asar atau duhur, maka sujudlah dengan dua sujud ketika dia dalam kondisi duduk. Itu riwayat Bukhari Muslim. Atau kemudian memakai rumus dari hadis yang lain, idza syakka ahadukum. Jadi ketika kalian ragu fi sholatihi, di dalam sholatnya, dia tidak tahu apakah sholatnya 3 rakaat ataukah sudah 4 rakaat, maka tawaran jalan keluar yang ditawarkan oleh Rasulullah adalah segeralah dia, kemudian yang mantap itu yang mana, kemudian segera tambah. Kalaupun kemudian misalkan ternyata makmumnya mengatakan tadi sudah 4 kok ditambah 5, nggak apa-apa, itu akan menyempurnakan sholat kita. Dan kalaulah kemudian betul, oh ternyata memang nambah 1 rakaat itu memang ternyata kurang, maka kemudian kata Rasulullah itu untuk apa? Untuk ngeledek setan lah kira-kira, bahwa setan kemudian tidak mempan menggoda manusia dengan jalan keluar sujud sahwi tadi. Dalam beberapa riwayat ternyata juga Rasulullah dikabarkan melakukan hal yang seperti kita ya, lupa gitu, kemudian tidak tahu rakaatnya. Rasulullah pernah sholat asar, ada yang mengatakan sholat duhur itu cuma 2 rakaat, sampai kemudian sudah salam, kemudian ada yang mengingatkan Rasulullah, tadi Anda ini mengqashar sholat atau tidak gitu. Rasulullah kemudian mengkonfirmasi benar yang dikatakan sahabat kita ini, iya Rasulullah, Anda cuma 2 rakaat. Maka Rasulullah kemudian segera berdiri takbiratul ihram, kemudian menambah 2 rakaat, kemudian Rasulullah salam, kemudian Rasulullah melakukan sujud sahwi. Jadi bisa sujud sahwi itu bisa sebelum salam, ketika memang kita ingatnya itu sebelum salam, atau kalau telah sholat selesai ternyata diingatkan, boleh juga sujud sahwi setelah salam. Dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah sholat asar itu hanya 3 rakaat, dan kemudian Rasulullah diingatkan oleh para sahabatnya, dan kemudian Rasulullah melakukan sujud sahwi. Jadi memang banyak kasus ketika Rasulullah diingatkan itu Rasulullah mengatakan, innama ana basyarum mislukum, saya ini seperti manusia seperti kalian, adzkuru kama tadzkurun, kadang saya ingat, wa ansa kama tansawna, tetapi kadang-kadang saya juga lupa seperti kalian lupa. Kemudian jalan keluarnya adalah sajadai as-sahwi. Maka kalau melakukan dalam kondisi seperti itu, maka sujudlah 2 sujud sahwi. Itu yang ditawarkan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah tidak tasyahud awal, jadi tiba-tiba 2 rakaat sholat asar, tiba-tiba berdiri rakaat ketiga tidak tasyahud awal, kemudian Rasulullah sebelum salam melakukan sujud sahwi. Itu ada beberapa sujud sahwi yang dilakukan kemudian sebelum salam, tetapi kalau sudah terlanjur selesai baru diingatkan oleh jamaah ternyata kurang, maka sujud sahwi boleh dilakukan setelah salam. Nah, hukum sujud sahwi apa? Para ulama mayoritas mengatakan sujud sahwi itu hukumnya wajib, tapi ada sebagian yang mengatakan sunnah. Yang selanjutnya adalah tata cara. Bagaimana sih cara sujud sahwi? Sujud sahwi itu pertama dilakukan 2 kali sujud, baik sebelum atau sesudah salam sebagaimana yang saya katakan tadi. Kemudian sujud sahwi itu ketika sujud dan bangkit dari sujud,
kan ada 2 kali sujud itu ya, disunahkan ada membaca takbir seperti kita takbiratul intikal namanya, takbir yang menandai berpindahnya satu gerakan ke gerakan yang lain. Kemudian para ulama mengatakan tidak perlu takbiratul ihram dan kemudian tidak perlu tasyahud lagi, karena ini hanya untuk apa ya, karena kita lupa akan rakaat atau hal-hal yang lain. Dan di dalam sujud, ketika kita 2 sujud tadi, para ulama misalkan Imam An-Nawawi dalam Raudhatul Thalibin mengatakan disunahkan membaca subhana man la yanamu wa la yasu, maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Tetapi para ulama yang lain mengatakan sujud sahwi itu bacaannya seperti sujud biasa, yaitu subhana rabbiyal a'la, riwayat hadis Muslim. Itulah sahabat-sahabatku tata cara sujud sahwi. Kalau kita lagi ragu rakaat kita rakaat keberapa, atau kita terlupa, terlewat, ternyata baru 3 rakaat, setelah kita selesai ternyata kurang 1 rakaat, atau kemudian memang kita nggak tahu ini rakaat keberapa, maka jalan keluar yang ditawarkan oleh Allah, dicontohkan Rasulullah adalah yaitu sujud sahwi. Mudah-mudahan ya, ada manfaatnya, dan ayo kita praktekkan kalau memang dalam kondisi-kondisi yang saya sampaikan tadi itu terjadi dalam sholat kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.